Selamat pagi teman-teman. Di sini dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Aku beberapa waktu lalu sempat bilang bahwa aku akan bikin video khusus untuk kasih tahu kenapa aku udah nggak baca personal reading lagi atau free reading yang suka ada di hari Kamis atau Sabtu. Ya, buat yang udah lama jadi subscriber aku pasti tahu aku suka ngadain free reading itu satu orang satu pertanyaan. Nah, jadi eh salah satu alasannya adalah membaca kartu ini sudah aku lakukan cukup lama dari mungkin tahun 2009 2010 ya. Awalnya hanya karena aku penasaran karena kartu ini kok friendly sekali gitu. Dan ini salah satu kartu aku yang paling lama. Waktu itu aku beli dia pertama kali itu yang ini. Dan kartu-kartu ini aku beli pada saat aku mengalami mental breakdown dan ada kejadian-kejadian perubahan hidup yang sangat besar. Jadinya memang pada saat itu aku lebih banyak meluangkan waktu untuk melihat ke dalam, dan menurut aku dengan membaca kartu ini ya, waktu itu sih untuk diri sendiri itu sangat membantu. Karena kadang kita kalau uh, sedang bingung atau takut kan, kita nggak begitu tajam intuisinya ya untuk menerima jawaban, dan kadang-kadang kita butuh suatu media sebagai jembatan lah antara hati kita dengan yang maha kuasa gitu, dan aku memakai ini pada waktu itu. Jadi itu sangat membantu sampai kemudian mulai untuk orang lain. Nah, aku sangat senang bikin video karena aku pada dasarnya suka sharing. Cuman dalam perjalanan spiritual aku sendiri, terutama setelah uh, menikah ini, memang terasa banget ada kebutuhan dari dalam diri aku untuk banyak melepaskan. Dan dari peralihan dari sebelum aku menikah, kemudian menjadi berpindah status menjadi menikah saja, itu sudah banyak yang aku lepas. Aku melepaskan keluarga, aku melepaskan kehidupan aku yang dulu, aku melepaskan secara fisik tempat yang selama ini aku tinggali gitu kan, sebagai rumahku di mana aku kecil, dewasa, kemudian kerja. Itu aku sebenarnya jarang berpindah. Aku tuh dulu keluar rumah hanya untuk kos waktu masa kuliah. Sisanya aku menghabiskan banyak waktu di rumah keluarga. Dan aku makin sadar hal-hal yang aku lepasin ini untuk kebaikan aku sendiri, dan rupanya memang dampaknya untuk kedamaian batin itu sangat besar. Memang rasanya tidak enak melepaskan sesuatu yang familiar, sesuatu yang aku tadinya anggap akan bisa selalu mengikuti aku kemanapun aku pergi gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain, bahwa memang ternyata semakin kita ingin mendekat kepada Dia, semakin banyak yang harus dilepas. Nah, salah satunya adalah membacakan kartu untuk orang. Aku ngerasa meskipun aku bisa, aku sanggup, cuman makin lama uh, ikatan energi antara orang yang aku bacain dengan aku itu rasanya selalu ada, dan itu yang aku hindari. Karena aku sudah semakin sensitif, aku kadang juga tidak tahan merasakan energi orang lain. Orangnya mungkin nggak ada, tapi ketika dia aku, ngomongin kita atau dia berpikir sesuatu tentang kita, ketika dia berpikir dengan kuat, itu kadang-kadang aku bisa ngerasain dan kayak nyangkut gitu energinya di medan energi aku, dan itu rasanya nggak enak. Dan makin kesini tadinya pikiran aku hanya benar-benar hanya untuk melepas saja, melepas karena ya itu tadi seperti yang aku bilang di pembacaan kartu yang kemarin ya, kita tuh lahir tanpa apa-apa, dan seharusnya dan sebaiknya kita
berpulang juga tidak membawa beban apa-apa. Memang kita tidak membawa mati apapun ketika kita meninggal. Tapi ada yang terbawa di dalam DNA kita, ada yang terbawa di dalam bidang energi kita, dan itu adalah perasaan, emosi, memori-memori yang tidak baik atau memori yang menyenangkan juga akan terbawa. Nah, itu yang sedang aku jaga. Jangan sampai ketika nanti Tuhan memanggilku pulang, ada energi-energi yang bukan milik aku ada di situ. Ada pikiran-pikiran yang memberatkan, ada perasaan bertanggung jawab terhadap sesuatu yang sebenarnya bukan porsiku gitu. Karena sebagai reader, kadang-kadang kita juga merasa bertanggung jawab untuk menolong orang. Padahal makin kesini aku semakin paham bahwa kita tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan orang lain. Karena yang wajib menyelamatkan orang lain adalah orang lain itu sendiri. Dan yang kita bisa lakukan adalah memberi contoh atau menginspirasi. Jadi kayak sekarang nih misalnya aku hanya akan bikin morning talk atau mungkin pesan semesta secara general aja ya. Itu semata-mata untuk uplifting message aja. Bukan untuk memecahkan masalah siapapun gitu ya. Jadi pada saat itu keinginannya hanya begitu. Sampai suatu ketika aku sering merenung ya, ketika aku menerima klien-klien yang masalahnya cukup berat. Sebenarnya ya, kalau kalian cukup sensitif sama energi, ketika energi kita pakai untuk sesuatu ya, untuk menolong orang, kalau orang itu mau ditolong, oke, tapi ketika orang itu tidak mau berubah, maka energi yang kita keluarkan itu akan sia-sia. Dan energi itu tidak bisa diganti dengan uang. Karena itu energi aku gitu ya. Kayak gini, Dame itu punya signature energi sendiri yang hanya diproduksi oleh Dame. Kalau Dame kehilangan 50% energinya, maka uang sebanyak apapun tidak akan bisa memproduksi energi signature-nya Dame. Karena hanya aku sendiri yang bisa memproduksi itu. Seperti juga ke teman-teman. Teman-teman masing-masing punya energi sendiri. Seperti sidik jari itu sifatnya unik. Yang hanya bisa dihasilkan oleh teman-teman sendiri. Dan bayangkan ketika itu terpakai dan kamu untuk recharge-nya lagi butuh waktu cukup lama gitu kan. Dan orang mau bayar berapa puluh juta pun juga tidak akan pernah setimpal, karena itu sesuatu yang tidak diproduksi oleh siapapun, tidak bisa dibeli, tidak bisa diproduksi oleh orang lain, dan untuk mengembalikannya lagi butuh waktu yang lama dan butuh ketenangan gitu. Jadi buat teman-teman yang energinya cukup peka atau teman-teman yang empatinya tinggi juga pasti ngerasain kenapa misalnya berada di keramaian rasanya lelah, atau berada di samping orang yang bermasalah banget, atau sedang sakit keras tuh rasanya lelah banget gitu. Itu yang akhirnya aku pikir-pikir energi aku itu sebenarnya tidak bisa dihargai, tidak ada nilainya dan sangat berharga. Jadi makanya aku merasa, oh kalau aku terus melakukan hal ini artinya membantu orang yang tidak semuanya juga mungkin bisa dibantu ya, karena ada beberapa juga orang yang keras kepala, atau aku bisa merasakan mana yang memang mereka tuh sungguh-sungguh ingin berubah gitu ya, mana yang hanya untuk coba-coba. Nah, di situ aku jadinya merasa bahwa ini aku menzolimi diri sendiri kalau kayak gitu. Aku tidak mau lagi menzolimi diri dengan cara ngebacain orang yang energinya besar. Jadi ada contoh, aku punya klien, aku kasih waktu dia 90 menit untuk curhat, untuk dibacain ya. 90 menit itu sebenarnya sudah sangat cukup untuk orang cerita. Nah, tapi si orang ini energinya besar sekali dan dia terus berbicara gitu kan. Nah,
pada saat aku melayani dia gitu, dengan aku dengarkan, aku berikan nasihat kalau dia minta gitu kan, kemudian aku bukain kartu, di durasi 90 menit itu yang aku sadar adalah itu bisa kelihatan ketika energi orang itu sudah terlalu besar untuk aku. Yang aku sadar adalah kartu-kartu aku udah berantakan di depan aku, jadi udah nggak tertata lagi kan. Dan aku lihat waktunya sudah lebih dari 90 menit. Dan dia senang cerita, dia merasakan nggak kesepian gitu ya. Lalu aku tutup telepon, ketika sudah waktunya selesai, pas aku tutup telepon, yang ada aku cuman merasa tarif 300.000 itu sangat murah untuk orang yang seperti itu. Aku merasa dirugikan karena dengan energi sebesar itu dia masuk ke dalam energi aku, dan ya bisa dirasakan lah bahwa jasa yang pertukarannya tidak imbang. Jasa yang aku berikan dengan apa yang aku terima itu tidak seimbang. Dan lagi-lagi aku harus ingetin, energi yang sudah aku keluarkan tidak bisa diganti dengan uang sebenarnya. Dan kalau teman-teman dalam keadaan sakit sekarang, kurang sehat, kurang enak badan, perhatiin deh, pasti kamu hanya ingin berada di tempat yang nyaman, misalnya kamar kamu sendiri, atau berada di dekat orang-orang yang memang sudah kenal kamu lama, atau berada dengan barang-barang yang memang sudah lama kamu miliki, karena di situ ada energi kamu. Kita itu untuk bisa sembuh dari suatu penyakit, untuk bisa recovery dari suatu kelelahan itu kita harus berada di dalam medan energi kita sendiri sebenarnya. Nah, jadi ketika itu saja aku kasih ke orang dan tidak bisa kembali, itu menurut aku merasa sangat dirugikan gitu. Itu salah satunya juga. Dan yang terakhir, alasan aku tidak baca personal lagi adalah aku merasa manusia itu sesungguhnya sudah bisa sendirian untuk mendengarkan intuisinya sendiri. Dan aku ngerasa kadang orang melihat aku sebagai, oh Dame itu pembaca oracle. Dan kalau misalnya akurat segala macem, itu jadi mereka balik-balik lagi. Kalau udah pernah jadi klien aku, pasti tahu bahwa aku tidak suka kalau ada klien balik lagi. Karena aku bukan tipe orang yang suka digantungin. Itu tadi, karena aku sensitif, aku ngerasa berat kalau ada energi orang yang bergantung pada energi aku. Dan aku tuh bukan mau ngasih lihat ke kalian bahwa, hey, gue ini sakti atau bisa begini, bisa begitu. Enggak, aku cuman pengen teman-teman tuh mandiri. Misalnya udah dikasih tahu nih isunya ini, ya sudah dikerjakan tugasnya, PR-nya. Jangan udah dikasih tahu isunya kemudian bolak-balik hanya karena minta dibelai-belai dengan kata-kata, minta dihibur gitu. Nah, itu artinya ngebuang energi gitu. Dan menurut aku eh dengan dari free reading aja aku udah bisa lihat pertanyaan-pertanyaannya, lebih banyak pertanyaan yang keluar karena ego. Kayak misalnya kapan saya nikah, atau apakah saya bisa kembali dengan mantan segala macam. Apakah saya keterima di kantor baru atau bagaimana. Menurut aku itu bukan esensinya hidup ya. Hal seperti itu tuh jangan ditanya ke aku gitu. Hal seperti itu adalah tugas kamu sebagai manusia cari tahu sendiri gitu. Kalau hal apa jadinya yang bisa ditanyain? Tanyalah ke aku bagaimana caranya supaya misalnya hidup lebih simple, hidup lebih baik lagi gitu. Bukan tanyain pekerjaan, karir, keuangan, jodoh. Karena Oracle ini pun awal mulanya aku pakai untuk diriku adalah untuk self growth, untuk bagaimana aku bisa menjalani hidup lebih spiritual lagi, mendekat ke Tuhan. Ini nggak pernah aku pakai untuk tanyain kerjaan, tanyain jodoh, bahkan ke diri aku sendiri. Ya, jadi memang memang keluar jalur gitu, keluar dari porsi aku sebagai manusia gitu kan. Itu adalah hal-hal yang kamu harus tanya sendiri ke diri kamu, harus tanya ke Tuhan gitu ya, harus berdoa dengar jawabannya. Dan bahkan dengan aku tuh jadi makin sadar bahwa dengan menjadi reader pun artinya kurang lebih kamu menggantikan uh, porsinya Tuhan gitu kan.
Meskipun aku bisa tahu nih jawabannya nih, misalnya Mbak Dami, aku kapan nih kira-kira nikah? Aku bisa tahu misalnya jawabannya mungkin 2-3 tahun dari sekarang. Tapi balik lagi, apakah bijaksana dengan aku kasih tahu kamu? Apakah aku itu artinya tidak mendahului Tuhan gitu kan? Karena di sini yang punya kuasa, yang punya otoritas, otoriter untuk mengatur hidupmu adalah cuma Tuhan dan jiwamu sendiri. Itu adalah dua kunci pelaku utama dalam hidup. Makanya itu yang sedang aku hindari supaya aku tidak lagi menjadi em, kunci di dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang seharusnya adalah jatahnya kamu dengan Tuhan. Gitu. Jadi ya terserah, nggak apa-apa kalau misalnya dengan kayak begini kamu jadi berpindah channel, karena aku nggak akan memberikan lebih dari yang bisa aku berikan saat ini. Silahkan untuk ke teman-teman reader lain, masih banyak di sana. Dan di sini nantinya hanya akan ada morning talk, lalu ada mungkin ada pick a card, tapi lebih benar-benar general seperti pesan semesta mingguan dan sharing aja. Jadi misalnya kayak hari ini aku ngomongin tentang kenapa aku berhenti personal reading. Mungkin next time aku akan ngomongin tentang uh, bagaimana sih caranya ikhlas gitu kan. Rasanya ikhlas yang benar gimana gitu. Atau sharing tentang um, perjalanan hidup lah basically. Bagaimana bisa mengenal diri sejati, bagaimana bisa membedakan antara suara hati dengan suara pikiran, kayak gitu-gitu aja palingan sih. So, thank you untuk udah dengerin. Semoga kalian sehat-sehat terus dan tetap mendapatkan manfaat dari video aku meskipun channel ini sudah bertransformasi sama seperti aku gitu ya. Kalian yang udah lama juga pasti sudah menjadi saksinya lah bagaimana perjalanan aku sebagai Dame di channel ini dari yang tadinya reader, kemudian mulai jadi personal reader, kemudian sekarang sudah tidak jadi reader lagi dan entah nantinya akan jadi seperti apa, aku serahin kepada Tuhan karena hakikatnya manusia itu memang mengalir terus dan berubah terus gitu. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga hari ini aku sempat bikin yang lain. Bye-bye.